Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai ilmu yang insya Allah ilmu ini ataupun doa ini ataupun amalan ini bisa langsung dipraktekkan oleh panjenengan semua. Amalan ini apakah fungsinya? Jadi saya membuat video ini karena banyak sekali rekan-rekan saya yang bertanya mengenai khodam pendamping. Sebenarnya di dalam video-video saya sudah ada ya pembahasan mengenai khodam pendamping, tetapi masih ada yang kurang paham ataupun kurang mengerti bagaimana caranya melihat khodam pendamping kita untuk orang yang mempunyai khodam, ya pemirsa. Jadi saya tidak menganjurkan untuk orang-orang yang mempunyai khodam. Jadi sebenarnya di dalam diri kita ya mempunyai khodam atau tidaknya kita kan tidak tahu. Entah itu khodam bawaan dari amalan, entah itu khodam bawaan dari salah satu perguruan ya, ataupun itu khodam bawaan dari benda pusaka, bahkan khodam dari nenek moyang kita mungkin ya. Nah, yang ini yang jarang sekali kita ketahui ya, bagaimana caranya untuk melihat khodam pendamping kita ini tanpa harus kita tirakat, tanpa harus kita wirid ya, tanpa menggunakan amalan-amalan yang memberatkan kita. Jadi untuk mengetahui khodam pendamping kita, khodam penjaga kita ataupun perewangan kita, itu cukup simpel dan cukup mudah sekali ya, tanpa mantra ya, tanpa kita harus berpuasa tirakat ini itu dan sebagainya ya. Dan kita bisa mengecek ataupun melihat khodam kita, boleh ditemani sama rekan kita, istri kita, anak kita, boleh ya. Caranya cukup simpel sekali, tetapi saya peringatkan lagi untuk panjenengan ya, karena ini langsung nampak ya, langsung terlihat ya, tanpa rekayasa, tanpa halusinasi ya, tanpa embel-embel apapun, ini langsung nampak di hadapan Anda. Makanya itu saya rekomendasikan untuk panjenengan harus menyiapkan nyali ya, nyalinya harus kuat, jangan penakut. Kalau yang penakut belum nampak sudah keringat dinginnya sudah keluar ya, dan ini banyak sekali yang gagalnya di situ. Dan ini tidak memakai hitungan jam ya. Jadi ketika panjenengan yakin, konsentrasi dengan penuh ya, maka langsung nampak di hadapan Anda ya. Pasti Anda tidak percaya ya. Dan ini setelah panjenengan nonton video ini bisa langsung dipraktekkan ya, bisa langsung dipraktekkan ya pemirsa.
Baik, kita langsung ke faktor inti. Caranya bagaimana untuk melihat khodam kita, perewangan kita yang ada di dalam diri kita ini. Yang satu adalah menggunakan media cermin. Ya, cermin yang biasa buat kita ngaca kalau kita mau jalan-jalan, kalau kita mau bepergian, ya, menggunakan cermin, ya, boleh cermin rias, boleh cermin spion dan sebagainya, yang penting cermin, ya, yang penting cermin. Ketika buat cerminan kita ada gambar kita di cermin, ya, pokoknya intinya cermin, ya, boleh lebar, ya, boleh yang kecil, tetapi lebih bagusnya cermin yang agak lebar. Boleh menggunakan cermin spion, ya, cermin rias yang di ruangan, boleh. Ya, yang penting lebih bagusnya ini cermin yang lebar. Nah, setelah panjenengan sudah menyediakan cermin, panjenengan boleh berwudu, juga boleh, ini lebih bagus. Ya, boleh berwudu dulu atau mensucikan diri dulu dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, setelah panjenengan berwudu, boleh duduk di ruang tamu, ruang keluarga, ataupun di kamar, boleh. Untuk tempatnya bebas. Ya, yang penting satu, ya, lampunya jangan terlalu terang. Ya, boleh lampunya kita padamkan dulu, kita boleh menggunakan penerangan menggunakan lilin. Ya, lebih bagusnya ini menggunakan lilin. Ya, setelah lampu kita padamkan, ya, di kamar semuanya, kita nyalakan lilin dengan penerangan yang redup. Ya, lilin itu kan penerangannya tidak terlalu terang banget, ya. Ini sangat cocok sekali dan sangat cepat sekali untuk kita melihat reaksi khodam kita, ya, ditampakkan. Jadi setelah lampu kita padamkan, lalu kita nyalakan lilin. Setelah lilin kita nyala, lalu kita pegang cerminnya. Cerminnya kita pegang buat ngaca, ya. Tetapi ingat, ya, kita sambil ngaca sambil baca doa, ya. Doanya apa yang dibaca, semuanya tidak menggunakan doa pun bisa, tetapi lebih mantep, ya, panjenengan menggunakan doa. Doanya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya khodamul minal badani. Ya, Assalamualaikum ya khodamul minal badani. Ini panjenengan boleh dibaca di dalam hati. Seumumnya tidak menggunakan doa pun bisa. Kuncinya adalah ketika panjenengan bercermin, ya, melihat wajah panjenengan yang dicermin, usahakan jangan berkedip. Usahakan jangan berkedip. Panjenengan fokus sama bola mata panjenengan. Ya, makanya dari itu sebelum panjenengan berlatih, ya, usahakan jika berkedip maka tidak akan muncul di cermin, ya. Makanya kita harus menatap wajah kita di cermin ini, tidak boleh berkedip, ya. Diniatkan dulu, ya Allah, dengan izinmu hamba meminta ridhomu, ingin melihat sosok khodam pendamping yang ada di dalam diri saya ini lewat media cermin, seperti itu. Diniatkan seperti itu, ya. Setelah panjenengan melihat di cermin, ya, fokuskan penglihatan panjenengan di bola mata panjenengan. Jangan kedip, ya, jangan kedip. Pandang saja, ditatap saja bola mata panjenengan di cermin, ya, dengan penuh keyakinan, maka insya Allah reaksi yang akan keluar pertama, mata panjenengan akan meleleh, ya, meleleh ke bawah, ya. Setelah panjenengan matanya meleleh ke bawah, ya, maka di situ penglihatan kita akan blur, ya. Setelah blur itu akan ada perwujudan, sosok yang menampakkan diri di cermin.
Jika panjenengan tidak percaya, boleh dipraktekkan, boleh dicoba setelah nonton video ini. Ya, apa itu khodamnya, apa itu perwujudannya, nanti panjenengan boleh langsung komen di video ini. Ya, karena ini bukan sugesti, ya, ini langsung nyata bisa panjenengan lihat, ya, tanpa rekayasa. Ya, jadi ini cara yang sangat simpel sekali. Ya, jadi mudah-mudahan dengan ini panjenengan bisa mempraktekkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.